Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung dalam webinar sore hari ini tentang evaluasi performa machine learning. Nah, di sini bersama dengan saya Rusnanda Farhan dari BISA AI yang akan menjadi materi ya pada sore hari ini. Baik, kita mungkin bisa mulai dengan slide. Kita lihat dulu. Baik, untuk slide-nya sudah terlihat ya di layar. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membahas tentang evaluasi machine learning di sini, ada beberapa metodenya ya. Ini gabungan sih. Nanti ada yang klasifikasi, ada yang clustering. Nanti saya tunjukkan juga untuk yang regresi, tapi mungkin beda slide nanti. Nah, pertama ada kan satu evaluasi klasifikasi setiap label. Nah, label itu katakan dari 1 dan 2, misalkan 0 dan 1 gitu ya. Atau multiclass yang ada 3 misalkan. Multiclassnya isinya 3 ya. 0, 1, 2 gitu. Nah, setiap tebakan gitu, setiap prediksi yang kita lakukan, yang misalkan dalam proses trainingnya gitu ya, atau dalam proses testing mungkin, yang mana intinya kita punya suatu labelnya, ground truth-nya. Nah, itu kita akan coba ukur. Dari ground truth tersebut, kita ukur hasil prediksinya ini seperti apa gitu, hasil belajarnya. Misalkan katakanlah dari 10 tebakan yang benar hanya 6. Berarti kita bisa bilang akurasinya di sini adalah ya itu ya, prediksi benar dibagi dengan total prediksi dikalikan dengan 100%, maka didapatlah 6/10, misalkan 6 dari 10 kali tebakan gitu ya. Benar 6. Nah, itu dikali 100%, maka akurasinya 60% gitu. Dan lain-lain. Nah, jadi akurasi di sini hanya mengukur ketepatan dari jumlah prediksinya gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di klasifikasi di machine learning
itu juga ada namanya evaluasi menggunakan confusion matrix. Dimana di sini secara definisi confusion matrix atau error matrix merupakan tabel visualisasi dari prediksi model versus label aslinya atau ground truth labelnya. Nah, confusion matrix di sini kalau kita lihat dia membreakdown ya, dia melihat jadi ada cross tab di sini. Ini tentang predicted-nya, ini tentang true atau aktual labelnya. Nah, jadi misalkan di sini kasusnya adalah binary classification, maka dilihat di sini ketika dia memprediksi positif, maka apa yang terjadi nih? Ternyata 5 benarnya positif, 1 salah, yang harusnya 1 ini negatif. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada dia prediksi negatif, ternyata hasilnya adalah 2 salah, yaitu harusnya 2 positif, tapi 2 lagi benar nih, 2-nya negatif, gitu ya. Nah, ini confusion matrix yang dibuat gitu ya, membandingkan antara predicted dengan ground truth-nya. Artinya secara keseluruhan yang cukup tepat diprediksi dari kedua label tersebut ya 5 dan 2 ini, artinya ada 7. Yang salah ada berapa? Salahnya ada 3 gitu. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 10 tebakan gitu ya. Artinya kalau secara akurasi di sini kita lihat saja nih yang ini. 7 ya 5 tambah 2 dibagi dengan 7 per total dari semua nilainya, yaitu 10. 7 per 10 artinya 70%. Atau yang dia, misalkan akurasi 70%, breakdown-nya atau detailnya seperti apa? Detailnya adalah 5 benar positif, 2 benar negatif, dan salahnya ada 2 dan 1 di sebelah sini gitu. Positif ke negatif atau negatif ke positif. Nah, ternyata dari confusion matrix ini bisa kita lihat setiap kotak ini ya, ini ada nama-namanya nih, posisinya. Yang 5 ini ada namanya true positif. Yang hijau ini ya, kotak kiri atas. Namanya posisi untuk true positif. Artinya apa? Artinya dia ketika kita prediksi nilainya positif, dia benar positif gitu loh. Ketika kita prediksi suatu label, dia tepat di label tersebut. Kalau dia sebelahnya nih yang FP itu ada false negatif, false positif. False positif itu apa? False positif adalah ketika kita memprediksi suatu label, suatu data itu adalah label positif, ternyata kita salah, kita false. Harusnya dia labelnya negatif. Gitu ya. Lalu untuk kasus bawahnya, yang 2 di bawah ini, yang sebelah kiri, itu adalah FN, false negatif. Ketika kita memprediksi suatu data berlabel negatif, tapi ternyata kita salah, dia labelnya positif gitu. Nah, kalau yang terakhir itu adalah true negatif, atau artinya kita menebak suatu data itu berlabel negatif ya, atau label yang kedua di sini, tepat di negatif tersebut itu. Jadi true positif karena kita prediksi yang positif dan true, false positif kita prediksi positif tapi false gitu ya. Yang ini false negatif, kita prediksinya negatif tapi kita false, kita salah. Yang ini kita prediksi negatif tapi kita true, dan kita true gitu ya. Makanya disebutnya true negatif. Dari nama-nama tersebut ternyata bisa kita buat lagi teknik evaluasi lainnya. Yang pertama mungkin ada namanya precision. Nah, precision di sini merupakan ukuran yang menyatakan proporsi dari predicted positif is truly positif. Jadi data yang kita prediksi sebagai positif itu benar-benar positif, itu proporsinya berapa gitu. Nah, di sini beracuan atau berorientasi pada data prediksi ya. Pada aspek predicted-nya atau aspek prediksinya. Nah, kalau teman-teman lihat, katakanlah di sini ada precision untuk label 1 yaitu positif, ada precision untuk label 2 yaitu negatif. Pada label 1 positif, precisionnya adalah berapa tadi dia bilang? TP dibagi dengan TP tambah FP. Artinya di sini TP 5 dibagi dengan TP tambah FP. 5 dibagi dengan 5 tambah 6. 5/6 gitu ya. Artinya apa? Artinya
proporsi yang saya hitung di sini 6 percobaan ya, 5 tambah 1 ya, 6 percobaan prediksi, 6 prediksi nilai positif itu yang benar 5 gitu. Jadi precisionnya 5 benar dari 6 prediksi positif. Nah, kalau yang bawah 2 benar dari 4 prediksi negatif gitu. Jadi jadi setengah ya. Setengah atau 2/4, 2 benar dari 4 percobaan, 4 prediksi nilai negatif. Nah, sekarang kalau recall, jadi ada lagi namanya recall dengan rumus TP dibagi dengan FN. Yang di sini mendefinisikan proporsi nilai untuk aktual positif yang benar diklasifikasikan gitu. Nah, tadi kan TP dibagi dengan TP tambah FN. Jadi di sini dilihatnya dari ground truth-nya atau aktual labelnya. Untuk label positif, dari 7 data berlabel positif yang disediakan dalam testing ini ya gitu ya, dalam evaluasi ini, ternyata benarnya 5 gitu. Jadi di sini artinya proporsinya adalah 5/7 untuk recall-nya gitu ya. Jadi 5 dari 7 data yang tersedia dalam evaluasi, 7 data positif yang tepat diprediksi itu ada 5 gitu. Nah, sekarang kalau yang negatif dari 3 data ya, 1 tambah 2 ya. Dari 3 data yang negatif diprediksi dengan tepat itu sebanyak 2 label. Jadi proporsinya 2/3. Lalu ada namanya F1 score. F1 score di sini. F1 score di sini dihitung dari F beta ya, rumus F measure, di mana betanya sama dengan 1, jadi di sini ganti betanya sama dengan 1, jadi 1 ditambah 1 kuadrat gitu ya. Terus bawahnya, jadi tinggal diikutin aja, precision dikali recall dibagi dengan 1 kuadrat dikalikan dengan precision ditambah recall. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada suatu kutipan yang menyatakan bahwa ketika kita berbicara tentang precision dan recall, di sini ada trade-off. Ketika kita meninggikan precision, maka recall-nya akan turun dan berlaku kebalikan. Ketika kita recall-nya kita naikkan, maka precision-nya otomatis akan turun. Gitu. Nah, itu dari beberapa teknik evaluasi untuk klasifikasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan menentukan precision-nya ya, ataupun recall-nya dari multi-class gitu. Nah, pertanyaannya, seperti apa cara menentukan multi-class classification ini untuk proses confusion matrix-nya itu untuk melihat precision dan recall-nya seperti apa. Nah, pertanyaan ini dijawab dengan suatu ini ya, bantuan yaitu garis marking. Jadi di sini untuk mengetahui atau untuk menghitung ya, misalkan katakanlah kita mau lihat precision dulu nih dari masing-masing label gitu ya. Kita lihat marking yang horizontal ya. Ini ada untuk yang cat itu yang kiri atas, yang fish itu yang kedua yang sebelah kanan.
Lalu yang hen atau yang ayam itu yang paling bawah. Interpretasinya itu bisa menghitung precision dengan di sini ya 4 dibagi dengan 4 tambah 6 tambah 3. Nah, jadi di sini true positifnya adalah dia diprediksi benar pada label yang sedang kita lihat gitu ya, kita fokuskan. Nah, selanjutnya di sini false positifnya itu adalah label-label prediksi lain yang salah label gitu. Nah, begitu juga dengan yang fish misalkan ini ya. Jadi yang true positifnya adalah 2, yang hijau, yang lainnya adalah false positifnya. Nih kayak 1 di sini kan artinya kita prediksinya dia itu ikan tapi ternyata dia kucing gitu. Ini kan false positif juga ya untuk kasus ikan. Nah, ini juga yang sebelah kanannya. Nah, jadi tinggal dilihat saja dari markingnya di sini. Kalau yang recall itu dilihat yang ke bawahnya. 4 dibagi dengan 4 tambah 1 tambah 1 gitu. Karena di sini 1 yang di bawah ini itu menjadi false negatif. Kenapa? Karena dia ketika kita melihatnya dia kucing gitu ya, dari orientasi kucing, maka di sini dia diprediksinya adalah ikan gitu kan. Padahal harusnya kucing. Nah, jadi di sini false negatif. Nah, selanjutnya ini ada lagi metode kappa score. Mungkin ini banyak digunakan dalam menghitung atau mengevaluasi label ya dalam dataset. Jadi bukan mengevaluasi performa machine learning. Di sini mengevaluasi model pada mengevaluasi label pada dataset. Jadi kasusnya awalnya adalah untuk anotasi data kan biasanya yang boleh menganotasikan gitu ya, yang boleh melabelkan itu hanya orang yang memang ahli dalam bidangnya gitu. Ketika ada sentimen analisis tentang sesuatu gitu kan, misalkan bidangnya adalah politik ya berarti usahakan orang-orang politik gitu. Atau mungkin orang-orang bahasa yang mengenali struktur kalimat tersebut dan sejenisnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita yang hanya sebagai praktisi data science gitu, praktisi data. Nah, di sini eh, kita bisa menggunakan kappa score dengan rules-nya mungkin kalau mereka yang ahli hanya cukup 1 orang saja, kalau kita di sini kita butuh lebih dari 1 anotator gitu atau rater atau orang yang melabeli. Nah, di sini nantinya setiap orang akan melabeli pada data yang sama, lalu akan diukur dengan kappa score ini. Nah, rumusnya adalah 1 min PO gitu ya, per 1 min PC. Nah, dilihat di sini PO dan PC-nya itu adalah ada namanya PO itu observe agreement. Jadi yang kalau ini semacam apa ya, mirip-mirip sama confusion matrix mungkin ya. Dia di sini berlaku sebagai true positifnya gitu ya. Dan false positif 6 dan 1 gitu ya. 6 plus 1 dibagi dengan 10 itu ada 0,7. Chance of agreement-nya di sini atau PC-nya gitu ya. Itu dihitung dulu dari yang agree menjawab yes itu berapa, agree yang menjawab no itu berapa gitu. Nah, selanjutnya kappa score-nya tinggal dihitung dari PO dan PC tersebut. Nah, selanjutnya ada untuk kasus clustering, di mana di sini ada namanya silhouette score. Silhouette score ini digunakan untuk mengukur hasil cluster ya, untuk melihat seberapa homogenitas dari cluster yang terbentuk. Nah, di sini silhouette score kalau dilihat
Silhouette score itu dia melihat ya, yang pertama A-nya itu adalah jangkauan terluar dari jarak antar pusat klaster atau sentroid ke eh, ke data poin terjauhnya gitu ya. Atau mungkin di sini bisa dibilang juga radiusnya gitu. Nah, kalau adalah jarak dari A ke klaster jarak klaster 1 ke klaster 2. Nah, jadi di sini semakin kecil nilai A dan semakin besar nilai B, maka nantinya dikatakan model semakin baik ya. Karena dilihat bahwa satu klaster itu semakin rapat gitu ya, semakin mirip, dan antar klaster itu semakin jauh atau semakin tidak mirip. Nah, oke, mungkin itu saja dari segi materi. Mungkin kita bisa lihat hands on-nya ya. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, dipersilakan. Permisi Mas, izin bertanya. Halo? Oke, dipersilakan untuk Pak Surya. Ya, sebenarnya Mas tadi kan sempat dijelaskan di bagian apa namanya? Mungkin bisa dilihat dari outline-nya tadi ya. Kira-kira di bagian mana? Di bagian kapal skor Mas, itu interpretasi data kayaknya itu bagaimana ya? Kan itu untuk evaluasi label ya Mas, target ya. Iya, benar. Oh ya, ini belum dikasih interpretasinya ya. Jadi kalau nggak Iya. salah, saya lupa ya. Pokoknya paling tingginya itu 1. Minimumnya antara 0 atau min 1, saya lupa. Jadi dia ya sesuai dengan ininya ya. Kalau nggak salah 0 deh. Jadi kalau 0 itu berarti agreement-nya tidak dapat gitu. Jadi nanti ada tingkatannya. Coba saya kayaknya pernah ada referensinya deh. Oke, lupa sih ya referensinya saya waktu itu di mana. Tapi kalau nggak salah nanti ada tingkatannya kayak misalkan 0,2 gitu kalau nggak salah. 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,6, 0,6 sampai 0,8, terus sampai 1 gitu. Nah, itu nanti tinggal dilihat aja level-levelnya adalah rendah, terus lebih lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi sampai yang teratas itu sangat kuat gitu. Nah, biasanya itu nanti jadi tolak ukur. Kalau dia hanya sampai 0, berapa misalkan 0,4 gitu ya, berarti masih lemah gitu ya. Mungkin harus sampai yang middle yang cukup gitu ya, yang normal atau cukup kuat atau sangat kuat gitu. Nah, nanti interpretasinya ke arah sana. Jadi yang biasanya digunakan itu yang interpretasinya yang tinggi ya, yang intinya yang menuju angka 1. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Kita pakai yang misalkan ini ya. Misalkan dalam ilustrasi ini, kita pakai dari label si rater 1 atau rater 2 nih gitu kan. Nah,
Kalau dia sudah mencapai kapas skor yang tinggi, artinya kan dia sudah sangat kuat ya, sudah sama-sama agree gitu. Nah, jadi di sini ketika kapas skornya sudah tinggi, kita bisa memilih kita untuk pakai writer 1 labelnya atau label dari writer 2 gitu, terserah, bebas. Nah, itu mungkin endpoint kalau mengevaluasi label itu seperti itu ya. Jadi setelah setuju sudah agree, maka nanti dilihat kita bisa pakai yang manapun gitu, karena sudah kapas skornya sudah memenuhi. Oke, mungkin itu jawabannya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oke, terima kasih kembali, Pak Surya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada evaluasinya ya. Jadi kalau misalkan di Python itu sendiri, ini kita panggil aja dari scikit-learn. Dia menyediakan algoritma untuk machine learning, dia juga menyediakan uh, teknik evaluasinya juga ya. Sudah di-provide oleh mereka, kita bisa langsung pakai. Di sini kalau untuk clustering pakainya saya k-means. Lalu di sini ada untuk akurasi itu pakai escalon.metric import akurasi score, confusion matrix, ada classification report juga, ada silhouette score, ada Cohen kappa score. Kalau klasifikasi itu alurnya semua machine learning kan mirip ya. Jadi dari dapatin datanya dulu, lalu diproses sampai dengan learning. Learningnya di sini kan di feed gitu ya. Lalu diprediksi ke data testnya. Nah, ini nih predicted label tadi gitu ya. Predicted label tadi akan diukur dengan y-testnya atau di sini adalah ground truth labelnya. Confusion matrixnya ini kalau ini akurasi ya. Jadi memanggilnya tinggal akurasi buka kurung y-test dan y-predictnya atau di sini ground truth dengan hasil prediksinya. Matrix juga sama, tinggal diketik aja confusion matrix, lalu di dalam kurungnya ini adalah ground truth dan hasil prediksi. Nah, klasifikasi report juga sama. Nah, dilihat akurasinya 0,97. Nah, biasanya kalau di Python itu menggunakan desimal ya. Jadi di sini nanti tinggal dilihat saja, tinggal dikalikan 100% aja ya. Jadi mungkin di sini 97% gitu. Lalu confusion matrixnya, nah ini menyatakan matriks ya. Jadi di sini nanti label pertama itu 18 true positif, false positifnya nggak ada tuh gitu ya, 0 dan 0. Lalu di label kedua ada satu false positif, true positifnya 16, yang satu lagi 0 false positif. Gitu. Nah ini tinggal dibaca saja, lalu ada precision, recall, dan F1 score di sini untuk masing-masing label. Nah ini nama-nama labelnya nih. Di sini ada akurasi yang mungkin dibulatkan ya dari yang atas, yang ini. Nah lanjut, kalau clustering itu di sini misalkan ada dummy data, lalu ada k-means-nya 2 cluster, saya feed langsung training di sini. Nah ini dia. Silhouette score-nya sama ya, kayak agak berbeda sih. Tapi intinya sama, dia memanggil dulu metode evaluasinya. Tapi di dalamnya ini kalau tadi di klasifikasikan label aktual, koma hasil prediksinya gitu kan. Nah, kalau di sini karena dia tidak memiliki label atau tidak memiliki target, maka di sini X atau datanya koma k-means label atau di sini adalah hasil
nama-nama kelompoknya ya, nama-nama klasternya. Ini hasilnya 0,4 gitu. Karena mungkin jaraknya masih cukup berjauhan ya di sini. Nah, ada lagi namanya yang tadi kita bahas kappa score dari rater yang sudah didefinisikan gitu ya. Ini langsung Cohen kappa score rater 1, rater 2. Nah, ini dapat 0,35. Terus ada percobaan kedua dengan label seperti ini 0,71 gitu. Nah, jadi mungkin ini dari ngodingnya. Jadi ngodingnya cukup gampang ya karena kita hanya berbicara tentang evaluasi saja. Dan biasanya ini ada di akhir ya dari hasil eksperimen teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan jika masih ada pertanyaan, baik dari materi ataupun dari hands-on. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Pak Surya. Tadi kan di materi di siloid hot score itu kan ada di mana B dikurangi dengan A dibagi dengan maksimum A, B kalau nggak salah. Nah, Iya, betul Pak. maksimum maksimum A, B itu maksudnya gimana ya, Mas? Terus implementasinya ke codingnya itu arahnya gimana gitu, Mas? Terima kasih, Mas. Oke, kalau dari segi rumus, maksimum A dan B-nya itu kita mencari nilai maksimum. Jadi kan A tadi kan punya nilai gitu ya, punya nilai. Terus yang B juga punya nilai. Nah, harapannya maksimumnya itu ada di B. Kenapa? Karena kalau maksimumnya di A, nanti antara A dan B itu ada apa ya, semacam benturan wilayah gitu ya. Jadi ada istilahnya soft clustering ya. Jadi di dalamnya itu nanti datanya itu bisa diklasterkan sebagai cluster. Misalkan ada satu data gitu ya, satu titik data yang dia bisa ke A, bisa juga ke B gitu. Nah, itu menjadi apa ya, semacam posisi atau kondisi yang mengganggu evaluasi model dari si clustering itu sendiri gitu ya. Jadi harapannya si B ini lebih besar dan mungkin lebih besarnya jauh gitu. Jadi semakin jauh dia, si B-nya ini nanti kedua lingkaran cluster ini tidak bertubrukan gitu ya. Sehingga bisa dibilang lebih ideal lah modelnya gitu. Nah, kalau untuk di codingnya untuk sendiri, di sini kita tidak membahas tentang A, kita tidak membahas tentang B gitu ya. Karena di sini langsung dibuatkan oleh si Escalern tadi yang ini, library ini langsung dibuatkan menjadi suatu apa ya, suatu paket gitu, suatu package yang namanya Cohen Kappa Score. Tinggal kita masukkan aja kebutuhannya itu datanya, yaitu yang labelnya ini ya. Langsung dia hitung sendiri secara otomatis di dalamnya. Jadi nanti yang mengukur si A dan B itu dia gitu. Nah, A dan sorry, bukan Kappa Score ya tadi ya. Ini ya, clustering yang mengukur A dan B itu dia sendiri nanti. Nah, A dan B itu sebenarnya apa? Sebenarnya kan interpretasi dari jarak ya. Nah, jarak pada data itu nanti ada hitungannya. Bisa menggunakan L1 atau L2 dari rumus LP norm. Nanti mungkin ada istilahnya ya kayak jarak absolut, jarak Manhattan, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya A dan B-nya itu jarak. Cuma di sini uh, dibuat untuk disatukan ya, disatukan untuk menghitung si load score tadi. Nah, kalau teman-teman mau lihat di isinya dari eskalon ini, karena kan dari tadi kita hanya pakai library scikit-learn ya, kita hanya panggil-panggil saja library yang disediakan, lalu tiba-tiba muncul hasil gitu. Nah, ini saya coba copy link di chat public, di mana di sini teman-teman bisa lihat di scikit-learn ini, kalau misalkan klik di sana ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering gitu. Misalkan klik yang clustering. Sebentar.
Sebenarnya coba saya share screen dulu nih, ada role saya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini scikit-learn ketika teman-teman buka linknya. Nah, di sini kita lihat misalkan clustering, ada algoritmanya apa saja nih ya. Ada untuk pengaplikasiannya, untuk customer segmentation, grouping eksperimen outcome, dan lain-lain gitu. Ini ada algoritmanya. Nah, misalkan kita klik clustering, lalu nih ada pilihannya di sebelah kiri. Ada clustering performance evaluation. Nah, ini ada beberapa yang bisa digunakan. Ada random index, ada mana lagi ya? Nah, ini ada homogeneity, completeness, V-measure. Nah, ini rumusnya. Nah, ini ada rumusnya di sini seperti ini. Nah, nanti tinggal dicari aja mau apa tadi, misalkan silhouette score ya. Ada nggak ya di sini? Nah, ini dia rumusnya. Sama ya rumusnya dengan yang kita sudah bahas tadi, B min A dibagi dengan max A, B. Nah, di sini juga dia jelaskan kan, jadi isinya dari silhouette coefficient ini atau silhouette score-nya adalah seperti ini. Ini ya. Silhouette coefficient ya. Di sini dia bilang namanya silhouette score. X, label dengan metrik Euclidean. Ini bisa dengan metrik jaraknya apa gitu. Nah, mungkin bisa dilihat di atas-atasnya ada nggak ya metrik. Nah, metriknya ini setahu saya adalah nama-nama dari jaraknya. Jadi kan menghitung jaraknya juga ada beberapa cara. Nah, jadi gitu kalau mau melihat bahkan untuk algoritma klasifikasi apa misalkan. Nah, itu di scikit-learn ini dijelaskan juga dia membuat package ini, membuat library ini untuk algoritma misalkan decision tree. Itu isinya di dalamnya seperti apa, rumusnya seperti apa yang dijalankan dan lain-lain gitu. Nah, jadi di sini sudah automate ya kalau teman-teman melihat kemudahan yang diberikan dari si scikit-learn ini. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Dengan demikian mungkin kita bisa cukupkan untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sekian dari saya. Saya pamit. Terima kasih.